Pemirsa, tak hanya mencoreng citra tenaga kesehatan, kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga turut menggerus kepercayaan publik terhadap tenaga medis. Perlukah perombakan prosedur besar-besaran di sistem rumah sakit Indonesia? Kami ajak Anda membahasnya dengan Menteri Kesehatan periode 2004-2009, Siti Fadila Supari. Selamat sore, Ibu Siti. Selamat sore, Mbak Eva. Ya, Ibu Siti, kasus pemerkosaan oleh Briguna Anugrah Pratama menambah daftar panjang kasus dokter PPDS. Apa yang salah dengan program pendidikan dokter spesialis di Indonesia, Ibu Siti? Sebetulnya kita juga tidak bisa menghubungkan secara langsung adanya pemerkosaan ini dengan semua PPDS yang ada di Indonesia. Sebetulnya untuk menjadi PPDS itu saringannya sudah sangat luar biasa. Untuk rekrutmen PPDS itu kalau nggak salah ujiannya sampai 4 tahap. Dan termasuk juga pemeriksaan psikologis. Nah ini kalau ini masih ada yang seperti ini, ya ini memang menurut saya tidak bisa dikebiah-uyahkan dengan dokter PPDS seluruh Indonesia. Saya kira cara-cara untuk merekrut PPDS itu sudah sedemikian rupa. Dan sekarang, apalagi sekarang kolegium itu ada di bawah Menteri Kesehatan ya. Jadi itu kolegium itu adalah kelompok yang menurut saya bertanggung jawab terhadap pendidikan PPDS dimanapun juga. Saya kira ini tidak terhubung langsung. Memang ini satu kecelakaan lah ceritanya. Kecelakaan kita kesusupan satu orang yang kebetulan tidak begitu sehat mentalnya ya. Menurut saya ini anak tidak biasa begitu. Sampai 1 pekan 3 korban yang dia ambil. Nah ini ada apa? Nah ini membutuhkan suatu pemeriksaan kejiwaan yang khusus menurut saya. Oke, Bu Siti, kalau menurut Anda cara rekrutmennya sudah sedemikian rupa, bahkan ada 4 tahapan, 4 saringan tadi Anda sebut ya, tapi dalam 2 tahun terakhir sudah ada 6 kasus di lingkungan PPDS. Kalau kita ingat ya ada bullying, pungli, hingga pemerkosaan ini yang terbaru. Kemenkes juga sudah menghentikan sementara PPDS Unpad di RSHS Bandung. Apakah ini artinya mengonfirmasi ada yang tidak beres di PPDS, entah pengawasannya atau pembinaannya, Bu Siti? Iya, saya setuju dengan Mbak Eva. Ada sesuatu, something wrong. Apakah sistem besarnya, di mana PPDS itu tekanannya juga sangat berat loh Mbak. Tekanannya sangat berat. Apakah itu tekanan dari intern maupun tekanan dari luar itu sangat berat. Mau masuk saja sudah sangat berat. Jadi orang-orang yang kebetulan mempunyai bakat-bakat yang aneh-aneh mungkin muncul begitu. Karena PPDS itu memang tekanannya sangat luar biasa. Nah, kalau kayak seperti ini, apakah perlu nanti kalau merekrut PPDS itu dengan pemeriksaan psikologis yang komprehensif gitu? Kalau biasanya kan kalau pemeriksaan psikologis ya pokoknya dia normal, dia tidak ada, dia baik segala macam. Tapi ini harus juga diteliti apakah dia mempunyai penyakit tertentu begitu. Kita juga sangat sedih sih melihat ini. Kita sangat kekurangan dokter spesialis, sangat kekurangan. Dan itu pun Menteri Kesehatan sudah mencari jalan dengan cara hospital base itu untuk memperbanyak lulusan-lulusan spesialis untuk membantu atau menolong masyarakat banyak. Tapi kok ya kebetulan saja ada beberapa PPDS yang mencoreng muka dari pendidikan spesialisasi di Indonesia. Itu yang kita prihatin. Tapi sebetulnya kalau 1-2 begini kita tidak bisa dihubungkan dengan sistem yang besar itu. Bu Siti, sebetulnya bagaimana sistem pengawasan dan pembinaan dokter PPDS selama ini? Nah itu dia. Kalau saya kan dokter ahli jantung Mbak. Jadi kalau di spesialisasi jantung itu sangat ketat. Waktu itu sangat sedikit untuk bengong, sedikit untuk mengerjakan hal-hal yang tidak ada gunanya gitu, sangat sedikit. Jadi ketat sekali. Nah, dan pengawasan dari senior ke junior itu sangat dekat. Tapi saya tidak tahu kalau di bidang anestesi seperti apa. Saya agak heran kenapa
dokter PPDS ini bisa membawa pasien ini ke Ya. lantai 7, kok yang nggak ada yang ngikutin, nggak ada suster yang ngikutin, tidak ada saudara yang mengikuti, sehingga Ya. cuman berdua saja. Nah itu juga sebetulnya aturan rumah sakitnya seperti apa. Itu sudah tergantung dari rumah sakit masing-masing, Mbak. Ya, ya. Mestinya jangan ada tempat-tempat kosong seperti itu yang bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti ini. Katanya Iya. dia naik ke lantai tertentu, dan di sana tidak ada orang, cuma dua itu. Nah itu kok kalau pasiennya kok ya nggak curiga gitu. Kalau pasiennya Itu sudah dia Bu kan Siti. ngajak perawat atau ngajak saudaranya, aduh dok saya takut dok kalau sendirian misalkan begitu. Nah ini juga sebetulnya juga rada aneh gitu. Ya, Mestinya itu aneh dan pasien jadi harus pertanyaan curiga publik kok. juga ya. Ya, Bu Siti, soal keanehan itu, apakah dokter PPDS punya kewenangan untuk melakukan penindakan anestesi terhadap seorang pasien, bahkan dibawa ke ruangan tertentu? Bukankah ada prosedur medis sebelumnya ya, sebelum tindakan medis dan melibatkan banyak pihak, minimal perawat? Tadi Bu Siti juga menyebut ini aneh ya, Bu Siti. Bagaimana SOP yang sebetulnya? Nah, misalkan yang mengambil darah itu biasanya perawat bukan dokter. Kalau dokter anestesi itu memang tugasnya salah satunya adalah membius orang-orang yang akan dioperasi. Tapi kalau orang-orang yang akan dioperasi kan dihubungin dokter banyak, suster banyak di ruang operasi. Dan pada waktu pembiusan itu biasanya dokter banyak sekali, jadi nggak mungkin dikerjakan di ruang operasi. Ini kan di ruang yang lain, gitu loh. Nah ini yang rada aneh. Ini perawatnya pada kemana? Kok dokternya membawa satu pasien gitu? Apa nggak ditegur, dok mau kemana? Dok ini gitu. Sepertinya nggak ada orang lain kok membawa orang ke suatu tempat yang sangat sepi gitu. Nah itu yang mestinya kalau mau ngambil darah atau mengambil apa itu mestinya perawat, dokternya tinggal ngawasin. Kalau perawatnya gagal baru dokternya gitu. Dan perawatnya masih ada di situ untuk membantu dokternya. Nah ini kok nggak ada gitu. Ya. Perawatnya pada kemana ya waktu itu? Perawatnya mana? Kok Ya, nggak kita ada? mesti lihat Apakah SOP. iya, perawatnya Betul mana sekali, ya? seperti kata betul sekali kata siapa tadi dari ID tadi bahwa SOP-nya harus jelas. Pasien harus melihat SOP. SOP menurut saya harus di apa namanya ditunjukkan, semua orang bisa baca. SOP-nya di situ seperti apa. Nah ini nampaknya SOP-nya rada kurang jelas. Oke. Atau kadang-kadang SOP-nya jelas tapi dokternya sudah lihai juga bisa. SOP-nya kurang PPDS jelas. itu kan biasanya PPDS kan biasanya jaga di situ. Ini apa di ruangan apa namanya UGD atau di mana ya? Kayaknya deket perawatan ya, deket ICU gitu. Nah itu mestinya ada keterangan SOP kalau diperiksa dokter bagaimana dan bagaimana. Ini kan kayaknya dia menunggui bapaknya yang sakit, ini anak ini yang diperkosa ini. Terus kemudian dia dilakukan pemeriksaan apa gitu dan dibawa dia ke tempat yang lain lah itu. Mestinya jangan sampai dibawa orang itu sendirian gitu ya mestinya. Ini memang apapun SOP kalau dokternya itu memang ada kelainan yang sudah kepingin banget untuk melakukan hal-hal yang tidak betul, dia akan punya akal gitu. Nah yang harus waspada memang rumah sakitnya harus membuat SOP yang baik dan kemudian dokternya ya harus dokter yang waras lah pada waktu rekrutmen dan sebagainya. Kalau dari segi kedokterannya kita tidak bisa melihat keanehannya, tapi ini kebejatan moralnya yang menonjol. Jadi bukan kebetulan aja dia seorang dokter gitu. Dan tentu saja hukumannya akan lebih berat karena dia mempunyai suatu kekuasaan dengan pasien. Pasien itu diapain saja oleh dokter pasti percaya begitu. Nah ini dia yang sudut yang sangat lemah untuk si pasien itu.
tadi soal SOP, Anda menyebut SOP-nya tidak jelas, kemudian tidak ada perawat, mana perawatnya. Apakah Anda melihat ini sebagai kelalaian rumah sakit? Ya, untuk mengatakan untuk kelalaian rumah sakit, kita masih melihat melihat keadaannya pada waktu itu. Apakah perawatnya berapa ada di situ. Nah, kita semua tidak bisa membayangkan dia itu ada di mana. Kalau saya lihat, tadinya saya pikir itu di UGD. Oh, ternyata dia menungguin bapaknya yang sakit. Sedang di ICU bapaknya. Nah, pasti bukan di UGD. Nah, itu. Ya, itu korban dibawa ke lantai 7 itu. Nah, itu mestinya ya harus ya kita tidak bisa menyalahkan juga pasiennya karena dia sedang bingung bagaimana menolong ayahnya itu. Menurut saya apakah SOP-nya itu kurang atau tidak nanti mesti tergantung dari pemeriksaan polisi ya. Nanti polisi pemeriksaan di TKP seperti apa sih berkelangsungannya itu. Belum tentu SOP-nya yang salah, tapi memang ini dokternya ini yang mencari-cari waktu, mencari-cari kesempatan begitu. Kalau yang lain gampang saja, ini dihukum berat, ya setuju semua dihukum berat. Tapi yang saya pikirkan, jangan sampai ini terjadi kembali. Apa yang harus dibetulin? Apakah SOP rumah sakit, ataukah perekrutan dokter harus dengan pemeriksaan psikologis yang komprehensif? Menurut saya pemeriksaan tentang kesehatan seksualnya itu juga penting ya, karena dokter itu selalu dihadapkan dengan pasien yang menyerah 100% begitu. Nah, itu saya kira itu juga bisa menambah poin untuk diperiksa lebih lengkap lagi kalau mau menjadi PPDS. Baik. Bu Siti, ya rumah sakit kan sebagai fasilitas pelayanan publik, tapi justru di kasus ini menjadi tempat kejahatan. Apa catatan evaluasi menyeluruh bagi rumah sakit dari pandangan Anda? Rumah sakit menurut saya akhir-akhir ini rumah sakit itu telah kehilangan sebagai pelayan masyarakat. Rumah sakit ditekan oleh pemerintah untuk mencari untung sebanyak-banyaknya. Rumah sakit seharusnya tidak boleh mencari untung, tetapi boleh untung. Nah, kalau pemerintah menekan bahwa rumah sakit harus berpendapatan banyak, maka itu akan banyak terjadi fraud, banyak terjadi dokternya yang akan tertekan. Misalkan satu alat dibelikan oleh pemerintah, alatnya itu mahal. Kemudian oleh dokternya itu pemakaiannya tidak seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah karena memang tidak ada pasien yang membutuhkan. Nah, itu ditekan loh, kok ini kok cuma dipakai segini. Nah, akhirnya dokternya mencari-cari pasien yang tidak perlu diperiksa dengan alat itu harus diperiksa. Nah, ini saya sangat prihatin. Rumah sakit dulu saya mengatakan BLU, Badan Layanan Umum. Itu saya ingin supaya rumah sakit itu betul-betul melayani masyarakat, bukan cari duit. Nah, ini banyak sekali poin-poin di dalam BLU yang sekarang dirubah, Mbak. Di mana rumah sakit itu dikejar-kejar setoran. Baik, Bu Siti. Ini baru-baru kali ini loh. Nah, padahal dulu saya membuat rumah sakit itu untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya. Rumah sakit tidak boleh cari untung. Kalau untung ya boleh, kalau untung sekedarnya, tapi tidak boleh mengejar-ngejar keuntungan. Kalau sekarang rumah sakit dikejar-kejar harus setor segini. Nah, ini juga menambah stres pada dokter. Oke. Bu Siti, kita kembali ke kasus ini. Kasus ini bisa merusak kepercayaan pasien terhadap dokter. Bagaimana kemudian mengembalikan trust publik? Singkat saja, Ibu Siti. Ya, menurut saya ini tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap dokter karena ini kejadiannya sangat spesifik. Jadi bukan dokter yang lainnya juga nggak akan ada yang kayak begitu. Dan saya harap masyarakat tenang, masyarakat bisa berpikir. Saya kira bahwa ini adalah satu di antara sekian juta orang yang mempunyai kelainan. Oke, baik. Kalau dokter yang lain kan sehat. Oknum ya berarti ini ya, Bu Siti. Kita nantikan bagaimana proses hukum terhadap oknum dokter PPDS. Tapi ya itu kalau tekanan
tolong rumah sakit harus menjadi betul-betul pelayanan masyarakat, SOP-nya jelas, kemudian tidak menekan dokter dan tidak menekan pasien juga. Nah, itu harapan Oke. kami. Itu Karena harapan Ibu dokter yang Siti. stres akan menjadi aneh-aneh juga bisa jadi. Oke, catatannya SOP rumah sakit harus diperbaiki, kemudian juga bisa saja pemeriksaan psikologis dokter juga diperketat secara komprehensif, begitu ya Ibu Siti, tadi catatan dari Anda. Terima kasih Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan periode 2004-2009 sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.